utang negara kita udah mencapai 10.000 T kayak. Naik guys. Naik Rp 280 T hanya dalam waktu 3 bulan. Gila nggak sih? Itu aku belum pernah ngalamin yang namanya Malaysia krisis beras. Ya kalau mengonsumsi beras itu bukan rakyat tempatan aja atau warga lokal aja, karena di sini tuh banyak banget warga asing ya, mulai dari Indonesia. Tetapi di saat ucapan kita harus disertai dengan data. Kita nggak bisa produksi sendiri Pak emang Pak? Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan? Indonesia cakap beras cukup tolak bantuan Malaysia ketika banjir 2025. Tapi import beras daripada Amerika Syarikat. Apa benda ni? Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Guys Temek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, apapun situasi kita, jangan lupa untuk selalu bersyukur guys. Ini kunci utama ya, bersyukur. Karena dengan bersyukur itu bertanda bahwa kita ridha akan ketentuannya guys. Oke guys, dalam kali ini ya malu-maluin aja guys. Kata rakyat Malaysia kelaparan dan miskin. Indonesia tak cermin ke dengan ekonomi yang sekarang. Bikin saya penasaran dengan isi video ini guys. Mari kita tonton sama-sama. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Temek TV, jangan lupa sokong channel ini guys, karena tanpa kalian, tanpa sokongan daripada kalian, hampa channel ini guys. Dan tanpa sokongan daripada kalian, ya saya bukan siapa-siapa lagi guys. Oke, langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Let's go. Malaysia krisis beras sampai mengemis-ngemis ke Indonesia untuk diekspor berasnya ke Malaysia. Oh, mengemis-ngemis guys. Jangan cepet-cepet komen ya. Yang bilang tuh bapak ini. Hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Lu tega lihat tetangga kita itu menderita, mati berkelimpangan. Gila. Aku cuma mau nanya nih guys ya, berita ini tuh kapan sih? Kok aku nggak pernah tahu yang namanya Malaysia itu krisis beras? Apa beritanya ini udah terlalu lama ya sampai aku tuh nggak ngeh gitu ya kalau Malaysia itu sampai krisis beras. Aku dari 2012 sampai sekarang ya, itu aku belum pernah ngalamin yang namanya Malaysia krisis beras. Ya kalau misalnya impor dari Indonesia tuh aku kurang tahu lah ya. Cuma kalau sampai krisis beras itu kayaknya belum deh. Dan sejauh ini belum pernah sih kalau Malaysia itu krisis beras ya. Kalau makanya si Benik kalau ngomong harus pakai data ya. Ada kenaikan harga tapi sedikit, bukan yang terlalu melambung gitu enggak. Dan waktu itu banyak sempat warga Malaysia juga ada protes gitu kan. Tapi ya udahlah, soalnya juga sekarang tuh Malaysia juga banyak subsidi gitu kan dari pemerintah. Jadi is okay, fine gitu lah. Tapi kalau sampai krisis beras itu kayaknya belum pernah deh Pak ya. Aku cuma penasaran, Bapaknya ini kalau nyampein berita itu dapat data dari mana? Dapat fakta dari mana kalau misalnya Malaysia itu dapat data hoax ya? Saya walaupun orang Indonesia, tapi aku bisa tukang ngibul ya guys. Misalnya Malaysia itu belum pernah krisis beras. Dulu pernah lah kalau aku melihat sejarah lah dari tahun 1990 sampai 1997 itu Malaysia memang pernah mengalami krisis beras. Dan itu bukan Malaysia aja lah, kayaknya semuanya ya negara itu mengalami inflasi waktu itu. Tapi untuk akhir-akhir ini, belakang-belakang ini ya, itu kayaknya belum ada informasi yang menunjukkan kalau Malaysia itu mengalami krisis beras, Bapak ya. Karena Malaysia itu nih guys, berasnya itu banyak banget ya, impor dari Thailand sama India. Setahu aku kalau misalnya yang dari Indonesia ya, entah itu ada yang bilang lah di komen-komen itu kayaknya ada yang komen gini, kalau misalnya ngambil berasnya dari Indonesia terus di repack ke Malaysia gitu kan, itu otomatis walaupun memang itu di Malaysia repacknya itu mesti harus dicantumin produknya itu berasal dari mana. Contohnya kayak beras dari Thailand sama India itu udah bener-bener dicantumin made in Thailand atau produk dari Thailand, atau misalnya produk dari India itu bener-bener jelas dicantumin di situ. Kalau misalnya beras itu dari Indonesia, otomatis memang akan dicantumkan made in Indonesia atau produk dari Indonesia Pak.
Makanya setahu aku nggak sampai lah Malaysia itu krisis beras ya Pak ya. Kalau misalnya memang krisis ya wajar dong, karena di Malaysia ini yang mengonsumsi beras itu bukan rakyat tempatan aja atau warga lokal Ya, aja. Karena tapi di situ banyak banget warga para asing WNI ya, juga banyak ya dari guys. Indonesia, Bangladesh, India, terus Nepal dan macam-macam itu semua konsumsi beras dari Malaysia karena mereka itu tinggal di sini, bekerja di sini, ya kan. Itu kalau misalnya memang ada krisis ekonomi, kalau misalnya lah ya, tapi mudah-mudahan Misalnya, jangan. ini misalnya Kalau ya guys. misalnya mengalami krisis itu hal wajar karena yang mengonsumsi beras impor dari negara lain itu bukan warga lokal aja Pak. Aku cuma ingetin aja Pak, kalau misalnya ngasih berita ya mohon dikoreksi dulu untuk data, fakta dan realitanya. Kalau Betul misalnya sekali Beneng. memang Telaah belum dulu ya. ada belum ada informasi yang jelas dan akurat tuh mending jangan dipost dulu deh. Karena ini tuh kayak menyangkut banyak konflik gitu loh antara kita yang di Malaysia ini, kan kita sebagai migran di Malaysia tuh kayak warga Indonesia tuh gini terus banyak hoax, banyak ngeberitain hal-hal yang nggak masuk akal, bahkan nggak kayak nggak sesuai dengan fakta gitu loh Pak. Lain kali dikoreksi dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini parah wabarakatuh. nih. Kalaulah Ikram. ini benar terjadi ya, kalaulah ini benar terjadi, pemerintah kita akan mengekspor beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 ya. Di sini kita bisa melihat betapa hebatnya Malaysia ini ya, mampu menekan negara kita dengan memberikan Betul. penawaran harga Rp10.000 1 kilo beras quality premium lah ya, terbaik ya. Ini baru negosiasi ya, belum lagi terjadi. Seandainya negosiasi ini terjadi, Malaysia mampu ya memberi penawaran di angka 10.000. Di sini kita bisa melihat kan kehebatan Malaysia, dia mampu menekan negara kita. Kita nggak mampu ya. Iya, Memberikan guys. penawaran Betul, harga guys. tinggi dengan Malaysia. Sementara rakyat di Indonesia membeli beras ya, seharga 15.000 1 kilo. Oh my. Masih ngotot, ekonomi kita baik-baik saja. Menteri Keuangan masih percaya diri saja bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Padahal rupiah terus melemah. Posisi saat ini kurang lebih sekitar 17.000 ya, 17.700 kalau nggak salah ya. Anda bisa bayangkan tuh. Jadi kemudian daya belinya merangkak terus, melemah. Kemudian juga PHK juga mulai tinggi, ya, dan harga sembako naik. Sebentar lagi kita dipaksa untuk BBM subsidi harus dinaikkan karena kita mau cover dari mana itu sebetulnya. Oh. Jadi Ini sebetulnya saya ingin sudah tak ada pemerintah tempat lagi jujur untuk pada lari keadaan ya, yang guys. sesungguhnya yang kita hadapi, sehingga bagaimana menyiapkan skema dalam menghadapi kegentingan ekonomi yang memaksa kita untuk berikhtiar ini, memaksa pemerintah untuk menyiapkan semacam jaminan sosial. Nah, memang pertanyaan sulitnya adalah jaminan sosial uangnya dari mana? Kata Presiden, dari mana uangnya? Mau naikin gaji guru segala macam itu dari mana? Ya kalau nggak ada uang jangan janji, jangan segala macam bikin program-program yang aneh-aneh, kan begitu kira-kira. Nah, kita ini sesungguhnya ingin agar optimisme pemerintah itu juga menjadi optimisme rakyat. Jangan pemerintahnya optimis, rakyatnya menderita. Guys, utang Betul, negara guys. kita udah mencapai 10.000 T kayak. Naik Oh guys. my god. Naik Rp 280 T hanya dalam waktu 3 bulan. Gila nggak sih? Lanjut. Dalam waktu 3 bulan naik hutang sampai segitu guys. Terus apa yang dibuat selama 3 bulan itu guys? Siapa yang akan bayar guys? Ya kalian ini para rakyat-rakyat termasuk saya. Kalian adalah tulang punggung negara ini. Makanya sekarang apa-apa dipajakin guys. Apapun itu dipajakin. Semuanya dipajakin. Kalian beli rumah dipajakin. Jual rumah kena pajak. Kalian belanja di supermarket kena pajak. Kalian mau makan enak aja dipajakin. Kalian beli motor kena pajak. Jual motor kena pajak. Tiap tahun bayar pajak. Apapun itu yang kalian aku dipajakin. Bahkan sekarang katanya waktu itu yang KTP mau disambungin ke bank kalian ini, ngerti nggak? Itu akan intinya pengeluaran kalau kalian nafurnya gede itu akan dipajakin. Pokoknya tuh semua serba dipajakin ya.
Krisis beras itu maksudnya Malaysia sudah tidak bisa menghasilkan beras sendiri, tapi beras impor dari negara lain pasti harganya mahal. Sampai detik ini Malaysia masih mampu untuk menghasilkan padi. Nanti pasti ada lagi orang yang tak percaya nih, kan Malaysia panas, Malaysia tak ada hujan, kan musim panas. Adik, musim di Malaysia memang sama seperti di Indonesia, ada musim penghujan, ada musim kemarau, tetapi masa-masanya berbeda. Kalau di Indonesia cenderung ke 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Betul. Kalau di Malaysia lain. Kalau adik di Malaysia pasti akan paham, di Malaysia nih every month, maybe every week pasti ada je hujan. Kadang paginya panas gila, petang pun boleh hujan. Kalau di Indonesia musim kemarau memang padi yang dihasilkan akan berkurang. Sebab apa? Yang ditanami itu hanya yang mampu kena air, perairan atau irigasi sangat kurang. Itulah kalau di Indonesia banyak bendungan. Kita berbeda pendapat, boleh tidak mengkritik, ya kan? Mengkritik kita boleh. Tentunya sangat Tetapi boleh, guys. di saat ucapan kita harus disertai dengan data. Iya kan? Kita harus adil. Iya kan? Jangan pernah kita berbicara karena sebuah kebencian. Karena sangat beda. Seseorang yang berbicara dengan kebencian, seseorang yang berbicara akan keadilan, seseorang yang berbicara karena sebuah fakta, itu beda. Beras dari Indonesia, kemasan dari Malaysia, hanya kemasannya yang dari Malaysia. Boy ngomong apa tadi, Dek? Oke, tengok betul-betul ya. Dek, tengok betul-betul ya. Ini harga segini, 5 kg. India. That's mahal, bagus untuk dapat taste, also from India. Beras wangi Thai, super wangi Thai. Naga merek Mutiara. Ini yang naga-naga ini dari China lah. Ini dari China. Ini pun China. Ya, Thai. Meskipun dibungkus di Indonesia macam tak ada, guys. tetap ada negara asalnya ya. Yang ini semua rambutan, semua beras tempatan. Jadi kalau nak ngomong tuh boleh, tapi jangan ngawur, oke? Kita nggak bisa produksi sendiri Pak Emang, Pak. Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan? Itu namanya 1.000 ton. Memang perjanjian itu mengenai beras khusus. Seperti Jepang itu kan ada beras Jepang, ada basmati ya, disebut beras khusus ya. Nah kalau beras khusus ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Nah, kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita ya. Indonesia cakap beras cukup tolak bantuan Malaysia ketika banjir 2025. Tapi import beras daripada Amerika Syarikat. Apa benda ni? Disember 2025, pasca banjir besar di Aceh, Malaysia cuba bagi bantuan beras percuma. Tapi bantuan ditolak, malah ada yang dikenakan cukai. Prabowo cakap, terima kasih beras kami cukup. Tapi baru-baru ni Indonesia buat perjanjian 4.5 bilion USD untuk import keperluan pertanian daripada US. Ini termasuk 1,000 tan beras. Belum ni Indonesia juga ada joint board of peace yang dibuat oleh Trump. Ada yang cakap Indonesia bayar 1 bilion USD untuk join. Ini bukan nak buat bisnes, ini nak melobi. Berita yang paling tergempar ya, Indonesia menggunakan beras untuk melawan Malaysia. Okey, jadi semasa dulu Malaysia nak hantar beras ke Aceh, dia tak mau. Dia juga berita Malaysia membeli beras dari Malaysia. Betul ke? Nanti saya tunjuk. Dan akhir sekali dia beli pula beras USA. Apa dia beli beras USA? Kita tengok sini, kita tak perlukan beras Indonesia. Kita tengok di sini. Alamak, mungkin Indonesia. Aku melawak je. Kenyalang Sarawak lah, di Borneo. Bukan Kalimantan. Korang tak percaya. Ini Jepun, ni Siam, member baik kami, India punya. Dan ini semua guys, ini Malaysia. Okay, this is all Malaysian beras. Malaysia number 1. Hari tu kita orang gaduh dengan netizen Korea kan sebab tu kita ada beras. Alah Korea, no Korea, okay? Kita orang tak nak beras daripada Indonesia, especially kalau beras USA. Jelek. Kita orang memberi harapan pada Indonesia.
ini adalah Indomie. Tapi hanya nak Maggi Malaysia. Yang ni untuk orang Indo yang kerja di sini. Indomie. Adalah benda yang kita orang nak pada korang. Tapi itu lain. No beras. Jepang ada beras, bukan beras yang buat makanan kita. Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan? Aku kasih tahu ya, negara kita tuh emang paling bisa buat bikin gebrakan baru. Kayak ini yang tadi aku baca nih ya, ada berita baru nih. Pemerintah impor 1.000 ton beras dari Amerika, AS gitu kan. Pak Sulhas tegaskan ini beras khusus bukan untuk konsumsi umum. Apa? Hah? Bapak itu bisa beli beras tuh gara-gara gaji dari kita loh. Ya kan Pak? Gaji dari kami-kami ini yang gak seberapa ini. Buat Bapak beli beras, terus Bapak beli 1.000 ton beras dari Amerika. Bayangin. Terus aku tuh mikir ya, emang negara kita itu nggak bisa produksi sendiri? Emang negara kita itu kurang sawah apa? Terus kata Pak Menteri Pangan katanya itu beras khusus gitu loh. Beras khusus mahal tuh. Contohnya kayak beras Jepang gitu kan. Per kilonya tuh 100.000. Lah ini tuh juga, ini tuh beras khusus gitu loh. Beras khusus nggak kayak buat kita nih, rakyat-rakyat jelata ini nggak bisa. Kita cuma cukup yang 5 kilo tuh 70.000 itu loh. Yang biasanya beli di swalayan itu tuh, yang udah disamaratakan harganya, kita cuma boleh konsumsi itu. Sedangkan beras yang diimpor dari AS tuh kita nggak boleh. Tapi maksud aku, fungsinya beli itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang menyukai video ini, like, komen, dan bantu share. STM TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.